Yuk kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 4 ya. Saya sangat bangga melihat teman-teman di tempat ini yang begitu mencari Tuhan luar biasa. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti perintah Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dari BMC New York ya, waktu engkau dan saya baca ayat ini, apa yang engkau dapat ya? Ini ayat sangat sering kita dengar betul tentang bagaimana seorang Elia, bagaimana seorang janda ya, bagaimana seorang seorang bagaimana waktu pemeliharaan Tuhan. Intinya ayat ini bukan ayat yang nggak familiar, ini sering kita dengar. Tapi saya dapat sesuatu yang berbeda pada saat saya mempersiapkan firman ini. Nah, kebetulan saya lagi punya masalah besar sekarang ya. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang betul-betul luar biasa. Penghiburan Tuhan berikan kepada saya melalui ayat ini. Nanti kita akan dengarkan. Nah, ada 4 poin dari kisah ini. Yang pertama dikatakan, waktu itu kisah ini dikatakan hujan tidak turun bukan 1 hari, 2 hari loh ibu-ibu, bapak-bapak, tapi 3,5 tahun. Bayangkan 3,5 tahun New York nggak kesiram hujan. Kira-kira jadi apa? Ya, saya percaya kumis-kumis pun semuanya jadi rontok betul ya. Ya intinya 3,5 tahun tidak turun hujan. Ini kekeringan yang sangat-sangat tidak main-main betul ya. Ini kekeringan yang luar biasa. Artinya apa ya? Kehidupan memang tidak mudah. Jangan pernah katakan kehidupan kehidupan itu enak ya, happy-happy, mulus seperti terlihat ke Disneyland, ke taman Disneyland semuanya indah ya, bunga-bunga, warna-warna, seru-seruan, no ya. Ada kekeringan, ada ya. Kekeringan berbicara tentang problem, masalah. Mungkin di tempat ini engkau tidak kekeringan air ya. Di New York mungkin nggak kekeringan air, tapi kekeringan apa? Mungkin kekeringan masalah ekonomi ya. Sudah tidak bisa bayar apartemen ya, dan mungkin juga yang kerja, yang sekolah di tempat ini mungkin gaji nggak naik-naik betul ya, atau mungkin pekerjaan sangat penuh dan sangat hektik, tapi ternyata kita punya pendapatan kurang ya. Nah, atau mungkin mungkin dari segi apapun, dari segi kesehatan, mungkin kesehatanmu yang selama ini sudah semakin buruk ya. Apapun intinya itu bicara tentang kekeringan, kekeringan kesehatan, kekeringan ekonomi, mungkin juga kekeringan rumah tangga. Dalam rumah tangga udah semakin dingin, semakin diam-diam, udah nggak pernah ngomong, atau mungkin kekeringan pelayanan, pelayanan udah bertahun-tahun tapi nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan ya, yang ada begitu-begitu saja seperti stagnan begitu ya. Nah, ini bicara tentang kekeringan dan ini bisa dialami dalam dunia ini. Karena dunia tidak pernah menjanjikan keindahan, betul? Di surga yang cuma tidak ada ratap tangis dan retak gigi, betul? Tapi di dunia ini penuh dengan kekeringan ya. Nah, artinya apa? Memang bisa ada masalah. Nah, dan juga pertanyaan yang kedua, saya mau tanya, apakah Elia mengalami kekeringan? Yes. Elia mengalami kekeringan. Padahal siapa yang tidak tahu Elia? Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali dia berdoa, api dari surga turun. Itu semua membakar, hanguskan semua persembahan yang mereka berikan. Betul? Elia bisa mengalahkan 400 nabi Baal. Ini bukan main-main loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini bicara tentang orang yang penuh dengan urapan. Ya, penuh dengan urapan, penuh dengan anointed ya, penuh dengan banyak hal yang luar biasa. Tapi dikatakan adalah apa? Elia juga mengalami kekeringan. Artinya apa? Engkau dan saya di tempat ini begitu setia setiap hari Kamis ikut di BMC ya, dalam keadaan ikut Zoom ya, ikut ibadah, ikut doa, ikut pelayanan, baca firman, bahkan juga melakukan kehendak Tuhan. Bisa ada masalah ya, bisa lah. Jangan pernah pikir hanya orang-orang tertentu, hanya orang fasik yang mengalami masalah. No, dalam Matius dikatakan waktu ada hujan, badai, topan, artinya waktu ada masalah, yang rumah yang dibangun di atas batu pun juga mengalami goncangan, rumah di atas pasir pun mengalami goncangan. Artinya setiap kita bisa mengalami masalah. Maka jangan cepat-cepat menghakimi orang waktu ada teman-teman kita mengalami masalah. Makanya lu sih nggak bisa bertobat, lu nggak bener-bener. Seringkali kadang-kadang orang Kristen gampang menghakimi
hakimin. Karena menganggap masalah itu artinya karena dosa, masalah karena Tuhan menghukum. No, belum tentu ya. Nah, dikatakan di sini Elia mengalami kekeringan ya. Nah, kalau begitu yang ketiga, kalau gitu apa bedanya Bu Indri? Apa bedanya kalau memang juga kita orang ikut Tuhan juga mengalami kekeringan, mengalami ekonomi, mengalami utang nggak bisa bayar, gaji nggak naik-naik, rumah tangga bermasalah, kesehatan nggak sembuh-sembuh. Kalau gitu ngapain ikut Tuhan? Nah, ini yang membedakannya. Yang membedakannya waktu engkau dan saya menjadi orang-orang yang dalam Tuhan, akan ada pay daripada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada peluputan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Name it. Semua P yang baik akan engkau alamin. Pemeliharaan, penyertaan, peluputan, pembelaan, promosi Tuhan. Semua akan engkau alamin. Ini yang membedakannya. Makanya hari-hari ini di akhir zaman ini jangan tanggung ikut Tuhan. Itu selalu saya katakan. Jangan hanya bangga menjadi orang Kristen. Tapi banggalah menjadi orang-orang yang betul-betul mendapat perkenanan Tuhan. Karena pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan, peluputan Tuhan, hiburan Tuhan akan kau alamin. Bayangkan Elia, saya percaya di setiap kita di tempat ini untuk air putih mungkin paling banyak segede ini betul kalau kita mau minum ya. Ini kurang lebih nggak sampai 1 liter lah ya. Nah ini Elia bukan hanya dikasih 1 liter sama Tuhan, tapi satu sungai. Artinya apa? Kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan, bukan hanya 1 gelas dikasih, tapi 1 sungai pun dikasih. Karena memang Tuhan itu unlimited resources. Kalau dunia ini terbatas, orang kaya terbatas, tapi kalau Tuhan nggak terbatas, langit dan bumi kepunyaannya, bahkan juga bumi ini ada tempat tumpuan kakinya, artinya dia sediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan kalau engkau baca, coba buka, Matius 22 ayat 2 dan 4, supaya di tempat ini jangan tanggung ikut Tuhan, itu yang saya katakan. Matius 22 ayat 24, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, garis bawahi, kusediakan ya, lembu-lembu jantan, ternak-ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, garis bawahi, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini, tidak main-main, menu kerajaan surga tuh nggak main-main. Kebetulan kemarin saya baru menikahkan anak saya ya, baru menikahkan anak saya ya, tapi saya nggak sempat ngundang dari BMC ya, karena jauh ya pastornya, tiketnya kemahalan ya, udah doa aja melalui doa ya. Waktu saya menikahkan anak ya, pastilah kita pengen berikan sama anak yang terbaik, menu yang terbaik, tapi masih hitung-hitungan betul. Ini harganya berapa? Kalau ngundang sekian tamu sekian sekian sekian, masih ada hitung-hitungan, itulah dunia betul. Tapi Tuhan nggak hitung-hitungan, dia bilang kusediakan semua. Bahkan itu dikatakan ternak piaraan, arti yang the best ya. Kalau kita menyediakan paling mungkin ayam panggang atau mungkin babi hong betul. Tapi kalau Tuhan harimau goreng betul, gajah pepes, semua Tuhan siapkan bagi kita. Menu kerajaan surga tidak main-main. Menu apa? Name it. Menu kesehatan yang sempurna, menu rumah tangga yang diberkati, menu anak-anak yang berhasil, menu pelayanan yang powerful, menu dari apa? Dari promosi yang luar biasa, menu keselamatan, menu Tuhan itu komplit betul. Dia sediakan kepada kita, bahkan bukan hanya disediakan, kita tinggal duduk manis datang menikmati semuanya. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang. Makanya saya katakan pemeliharaan Tuhan tuh nggak main-main. Elia hanya minta 1 gelas dikasih 1 sungai, betul. Engkau hanya minta mungkin 1 porsi, mungkin babi samcan. Tuhan kasih mungkin 1 rumah tuh samcan. Sampai kolesterol, asam urat, semuanya komplit sama kita, betul ya. Nah, artinya Pak Yos ketawa-ketawa, betul ya. Nah, dikatakan di sini tidak main-main. Bukan hanya pemeliharaan, proteksi Tuhan juga itu luar biasa ya. Waktu itu saya sering sekali mengalami proteksi Tuhan ya. Waktu itu saya pernah mau naik motor sama suami, itu kebetulan di Indonesia. Kita mau naik motor pagi-pagi karena biasanya kita suka ngopi ke Lembang tuh pastor ya. Bayangkan ngopi aja ke Lembang, gaya orang Indonesia ya. Nah makanya pindah dari New York ke Indonesia karena ngopi kita di Lembang, nanti kita misalnya makan rujak, kita nanti bisa ke Garut ya, intinya luar biasa. Nah tiap pagi kalau seminggu sekali Sabtu itu kami pergi ke Lembang ya. Nah naik motor. Nah motor suami saya itu kebetulan warnanya hitam betul ya, ultra hitam ya. Nah, tiba-tiba sebelum kita mau berangkat, itu anak rohani kita berkata gini, ayah, ayah, karena kita punya anak rohani itu pembantu, anak pembantu jadi anak rohani kita, anak angkat kita. Ayah, ayah, itu ada ular kecil hitam, kurang lebih panjangnya 1,5 meter. Bayangkan, kalau kami lagi berangkat dengan kecepatan tinggi, ular itu
keluar karena mesin yang panas. Apa yang terjadi kepada kami? Pelumputan Tuhan terjadi. Satu kali saya waktu pas baru keluar dari Bandung juga, itu baru keluar dari tol. Nah, itu kita kebetulan pakai mobil BMW, ya, itu rupanya hujan deras, mobil kita rupanya bannya udah agak tipis. Jadi bayangkan muter sampai 3 kali. Itu bayangkan waktu pas muter, kalau ada truk itu dari tol, itu pasti kami dihajar habis. Tapi pemeliharaan Tuhan, selama kami muter sampai 3 kali itu di tol, itu bisa tidak ada satu mobil pun yang lewat. Makanya kami sampai bisa mundur, jalan lagi terus. Waktu kami pas jalan baru terus arah Jakarta, itu baru ada keluar truk-truk. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pelumputan Tuhan akan engkau dan saya alami. Makanya hari-hari ini ya, bahkan coba lagi buka satu lagi, ini yang paling luar biasa yang baru saya alamin baru-baru ini. Kejadian 29 ayat 20. Mari kita lihat supaya di tempat ini jangan tanggung, maka jangan tanggung kau ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, tapi yang 7 tahun itu dianggap seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Belakangan sebelum ini saya bawa firman ini, saya pikir ini hanya bicara tentang orang yang cinta mati, betul ya, mungkin Pak, mungkin di tempat ini ada suami istri yang cinta mati, betul, di kala bulan, di kala bintang, sampai kerja 7 tahun pun dianggap seperti berapa hari. Tapi kemarin ini saya dapatkan yang berbeda. Artinya apa? Yakub kerja 7 tahun, itu dalam keadaan tidak digaji loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mau nggak kita di sini kerja di New York nggak digaji? Nggak mungkin, betul. Waduh, pasti langsung kita cabut pergi ke Papua, betul, karena gaji di Papua lebih besar, betul ya. Nah, ini 7 tahun tidak digaji, ya. Kerja di bawah panas matahari, dan Laban itu orangnya jahat minta ampun. Tapi dikatakan Yakub bisa merasakan seperti berapa hari. Ini artinya apa? Kalau engkau dan saya dalam rencana Tuhan, masalah pun engkau bisa menikmatin. Wow, bayangkan di tengah masalah besar engkau bisa merasa seperti nggak ada masalah. Bahkan yang lebih keren lagi, engkau bisa menjadi berkat di tengah masalah. Wow. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit. Tanggal 30 nanti, rumah sakit daripada ibu saya itu akan dipilotkan. Wow. Rumah sakit itu namanya Rumah Sakit Hermina Napitupulu. Nah, waktu ibu saya umur 50 tahun, dia sering sakit-sakit, sakit jantung, sakit ginjal, bolak-balik masuk rumah sakit. Akhirnya ayah saya, karena begitu cinta kepada ibu saya, dia kasih rumah sakit. Maka ibu-ibu di tempat ini cari suami yang kalau kita sakit kasih rumah sakit ya. Luar biasa ya. Pak Yos, kalau ibu sakit tolong dikasih rumah sakit ya. Yang paling besar di New York atau dimanapun ya. Nah, ini ayah saya kasih rumah sakit karena dia melihat istrinya bolak-balik sakit, ibu saya bolak-balik sakit pakai oksigen tiap hari dengan obat yang segini banyak numpuk. Nah, rumah sakit itu maju sekali. Terus terang, rumah sakit Herna itu kalau dibuka googling ya, itu tahun 70-an adalah rumah sakit number one di Sumatera Utara. Yaitu dia punya kapasitas 300 kamar, 300 untuk pasien, dan semua dokter-dokter spesialis semua ada di sana. Dokter spesialis yang senior semua ada di sana. Makanya banyak orang-orang dari luar daerah datang ke rumah sakit itu bukan ke Malaysia, tapi ke rumah sakit ayah saya yang namanya Herna. Nah, selama ayah hidup dan ibu hidup itu rumah sakit maju. Tapi waktu ayah saya meninggal tahun 91, dimanage oleh abang-abang saya, akhirnya mismanagement dan akhirnya tutup tanpa pemberitahuan 2 tahun yang lalu dan digugat oleh karyawan. Jadi bayangkan karyawan menggugat, apotek menggugat, 2 gugatan cukup untuk mempilotkan satu perusahaan. Jadi bayangkan kita mau dipilotkan. Bapak-bapak bisa bayangkan nggak? Ini bukan main-main loh. Dipilotkan nama kita akan masuk ke koran. Dan juga Ibu Indri akan juga masuk ke koran. Oh, Ibu Indri yang pelayanan di BMC ya, bapaknya pilot ya. Itu semua orang akan tahu. Itu bukan mudah, betul. Nah, akhirnya apa keputusan keluarga? Keputusan keluarga harus ada yang dijual aset untuk menutupi ini. Sebenarnya menjual aset ini nggak ada masalah kalau memang semua kami kompak. Tapi kebetulan memang kami mungkin kurang kompak. Nah, akhirnya kemarin minggu lalu diputuskanlah mau dijual. Termasuk saya menandatangani untuk penjualan aset. Nah, tapi yang luar biasa, perhatikan baik-baik. Malam besoknya kami harusnya misalnya hari Seninnya saya akan menandatangani berarti ada penjualan untuk pembayaran pilot, berarti tidak jadi pilot ya. Amin, puji Tuhan. Tapi pas malamnya saya menerima panggilan polisi ke Polda Sumut dengan penyidikan mau dibikin status naik ke tersangka. Bayangkan nggak tahu apa-apa bisa direkayasa. Bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan kalau saya sampai tanda tangan sudah penjualan, besoknya saya dipanggil polisi, mungkin terjadi hal yang tidak baik. Tapi saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan. Tidak akan mungkin rumah sakit ibu saya dipilotkan. Dan saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan, tidak mungkin saya akan dimasukkan ke Polda Sumut. Nah, kenapa sampai saya begitu percaya? Makanya kenali Allah.
Kenali Allahmu. Kalau engkau tidak kenal Allahmu, tidak akan gampang engkau berkata, Allahku Jehovah Jireh, Allahku El Shaddai, Allahku Allah pemelihara, peluputan, proteksi. Tidak akan gampang kau berkata begitu. Makanya hari-hari ini saya membawa bapak-bapak, ibu-ibu. Ini apa? Coba lihat. Ini apa? Ini apa? Ini adalah celengan, piggy bank, betul ya. Ini piggy bank, ini cantik, betul. Hari-hari ini apa tabungan? Waktu engkau hanya cuman menabung. Seringkali kita bangga dengan tabungan kita. Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Sertifikat rumah, betul. Mungkin kalau di New York, saya nggak tahu sertifikatmu berbentuk apa, betul. Tapi intinya di Indonesia, orang bangga kalau dia punya tabungan di safety box safe. Dia punya sertifikat rumah. Ada di gunung, ada di laut sertifikatnya, bahkan ada di Pulau Seribu, betul. Itu baik, tapi nggak jadi jaminan. Karena ingat, semua yang ada di dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Tidak jadi jaminan kalau tabunganmu hanya sertifikat rumah. Atau mungkin engkau tidak sertifikat rumah, tapi tabunganmu adalah ini. Ini apa? Ini apa? Dolar, Bu Indri. Tapi ini dolar-dolaran. Ini belakangnya hanya cuma kertas monopoli, betul. Mungkin tabunganmu dolar, betul. Jutaan dolar, triliunan dolar. Tidak jadi jaminan. Orang kaya yang bodoh, ingat dalam Lukas dikatakan. Dia berkata, hai tenanglah jiwaku, karena aku sudah menumpukan harta. Kata Tuhan apa? Hai orang bodoh, hari ini juga engkau ambil nyawamu. Untuk siapa kau sediakan itu semua, betul. Tidak ada jaminan kalau engkau cuma tabung dolar. Tidak ada jaminan kalau engkau cuma tabung sertifikat rumahmu. Atau mungkin ibu-ibu di tempat ini, ya, ibu-ibu paling suka ini, betul? Apa ini ibu-ibu? Oh, so sweet, Ibu Indri. Ada berlian ya, kalung berlian sampai hidungnya dipakai 10 kerat berlian. Tidak jadi jaminan. Kalau engkau mati, nggak akan bisa engkau bawa itu berlian, betul. Abang saya kemarin meninggal 2 tahun yang lalu, Pak Jos. Ya, itu kebetulan dia pernah mantan gubernur Sumatera Utara. Dia sangat diberkatin. Nah, waktu dia mau meninggal, itu dia punya berlian tuh gede. Ada kurang lebih mungkin 5 karat, saya nggak tahu lah. Tapi nggak mungkin dibawa ke peti mati. Bisa digorok langsung, dibongkar, betul. Terakhir dia hanya bawa sepatunya, itu pun sepatunya sepatu Hermes, itu pun sepatu Hermes anak-anak bilang, "Dibuka nggak itu Mas sepatunya takut diambil orang." Bayangkan, nggak ada yang bisa kita bawa dalam dunia ini. Makanya apa yang perlu kau tabung? Lihat, perhatikan baik-baik. Tabung firman Tuhan. Ini Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan padamu. Tanggung. Tabung firman Tuhan. Karena waktu engkau punya masalah, firman itu yang akan menguatkan engkau segala perkara. Dan tanggung di dalam Dia. Atau apalagi yang kau tabung. Ini yang kau tabung. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanku. Pada saat aku dicobai, maka Tuhan akan berikan jalan keluar padaku. Tabung ini. Tabung 1 Korintus 10 ayat 13. Masukkan ke depositmu. Atau apalagi kau tabung. Waktu dikatakan Lukas. Waktu dikatakan Yesus kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut. Percaya saja. Tabung semua ini ke dalam tabunganmu. Waktu engkau punya masalah, maka engkau akan kenal siapa Allahmu. Engkau tidak akan gampang berkata, aku hancur. No. Karena pembelaan Tuhan, proteksi Tuhan, peluputan Tuhan, peliharaan Tuhan, semua akan kau alami. Hari-hari ini, you have to know your God. Kalau engkau tidak kenal Allahmu, maka engkau akan tumbang. Makanya kenapa saya sangat yakin 1.000.000% tidak akan mungkin pilot rumah sakit ayah saya. Tidak mungkin. Ayah dan ibu saya sudah menabur begitu banyak kebaikan. Tuhan katakan, tidak sia-sia jerih payamu dalam Tuhan. Semua akan Tuhan perhitungkan. Perkenanan Tuhan akan ada pada keluarga saya. Itu iman saya. Dan tidak mungkin saya akan masuk ke dalam Polda Sumut. Karena Tuhan katakan, siapa yang berani menggugat orang pilihan Tuhan. Hari-hari ini, know yourself. Ya, harus engkau sadari bahwa siapa kita. Kau sadari siapa Allahmu. Kalau engkau kenal siapa Allahmu akan beda. Bagaimana cara mengenal Allah, Bu Indri? Ingat, saya mau tanya, Yosua dan Musa itu tidak selevel. Jelas, Musa adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Betul, sekali dia pukul laut, terbelah dua. Sekali dia pukul gunung, itu mengeluarkan air. Betul, ini yang tidak main-main. Sekali dia pukul, dia punya air, dia punya tongkat sungai, air menjadi darah. Betul, ini orang luar biasa. Pertanyaan, waktu Musa mau dipanggil Tuhan, siapa penggantinya? Minimal level Musa harusnya Harun dong, betul. Harun adalah abangnya, betul, pendoa daripada Musa. Minimal Miriam, betul, karena Miriam adalah kakaknya seorang nabi. Tapi kenapa Yosua? Yosua itu adalah Abdi Musa, Jongos Musa. Kenapa
Yosua. Dan yang luar biasa bukan hanya sekedar why, tapi Yosua sampai kepada tanah perjanjian. Apa kekuatannya yang membuat dia bisa membawa begitu banyak jiwa-jiwa yang keras kepala sampai ke tanah perjanjian. Yosua 1 ayat 8, buka, dikatakan begini, ini firman Tuhan. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Luar biasa. Yosua kekuatannya adalah firman Tuhan tadi. Dia tabung firman Tuhan tadi. Makanya kenapa waktu dia mulai goncang imannya, dia perkataan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Allahku yang berperang, bukan aku lagi. Allahku tidak akan membiarkan aku, apalagi meninggalkan aku. Dia perkatakan firman, dia renungkan firman. Ini kekuatan Yosua sampai pada garis akhir. Hari-hari ini kalau engkau mau sampai kepada garis akhir, apa depositmu? Kalau depositmu hanya harta dunia ini, engkau tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau deposit kita firman Tuhan, engkau renungkan. Bukan baca ya, baca dengan renungkan beda. Kalau orang membaca, sekedar membaca, masuk kanan, keluar kanan. Tapi orang yang merenungkan, dia evaluasi, dia berhenti sejenak, dia koreksi dirinya, dia katakan, aku itu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Waktu kita mau merenungkan dan evaluasi diri, di sana ada kekuatan kita yang luar biasa. Engkau makin kenal siapa Allahmu. Satu lagi, Daud. Daud kurang apa masalahnya? Masalahnya segunung. Nggak ada di dunia ini orang yang punya masalah seperti Daud. Masalah orang tua tidak mengasihi dia, membedakan dia. Kita tahu bagaimana waktu seorang Samuel datang, dipanggil semua anak-anaknya, tapi hanya satu yang nggak dipanggil. Makanya Samuel berkata, apakah semua ini anak-anakmu? Ada satu lagi, tapi ngapain dipanggil juga? Cuma angon kambing. Mungkin Papa Mama tidak menghargai kita. Karena apa? Mungkin engkau lebih biasa dibanding dengan koko cicimu. Itulah dialami oleh seorang Daud. Maka sampai Daud berkata, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhanku tetap mengasihi aku. Dia begitu tidak gampang untuk bisa menghadapi dunia ini. Apalagi abang-abangnya. Kita tahu Eliab. Waktu dikatakan Daud bertemu dengan Eliab. Waktu pertandingan perperangan melawan Goliat. Apa kata Eliab? Ngapain kau kemari? Urus tuh kambing-kambingmu yang 2-3 ekor. Tidak dianggap. Mungkin di tempat ini pun engkau tidak dianggap oleh keluarga sendiri. Itu pernah saya alami. Saya masih ingat. Waktu saya dalam keadaan mengalami proses, betul, keluarga saya nggak menganggap saya. Bahkan kalau perkawinan pun nggak pernah diundang. Kenapa? Bilang, keluarga saya orang hebat, sementara suami saya pernah masuk penjara. Itu saya pernah alamin. Tidak gampang untuk tidak diterima oleh keluarga. Daud mengalamin. Apalagi Daud juga mengalami dihina oleh istrinya, karena istrinya adalah anak raja. Waktu dia pulang membawa tabut perjanjian, dibilang oleh Mikael, ngapain kau menari-nari seperti orang gila saja, betul? Ini adalah istri yang tidak tunduk kepada suami. Maka di sini istri-istri mana, coba saya lihat muka istri-istri yang nggak tunduk pada suami, yang mukanya kayak banteng ketaton, bertobatlah engkau, betul? Kasihan suami udah kurus makin kering, betul ya? Nah, dikatakan tadi di sini ya, Mikael ini orangnya sompral, asal ngomong sembarangan, di depan dayang-dayang dia hina suaminya. Seorang suami yang tidak dihormati oleh istri tidak mudah, itu dialami oleh Daud. Siapa lagi? Anaknya Absalom mau bunuh dia, betul? Tidak main-main. Mungkin anakmu di tempat ini nggak membunuh secara fisik, tapi mungkin narkoba, mungkin dalam keadaan tidak menghormati, mungkin kawin cerai, mungkin dalam keadaan free sex. Intinya tidak menghormati kita. Saya punya banyak pelayanan, orang-orang yang sangat diberkati, ibu-ibu lansia, kasihan sekali mereka dimasukkan ke hospice, ke tempat-tempat yang sangat tidak layak di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin tempat lansia mungkin bagus, di Indonesia itu sangat biasa. Ternyata rupanya orang-orang mama anak-anak itu orang-orang kaya, itu cuma dititip dengan dikasih 1,5 juta, tolong titip ibu saya ya, jaga, dan nggak pernah dikunjungin. Dan mungkin engkau mengalami anak-anak yang seperti itu, tidak main-main. Daud mengalami dari Absalom. Absalom mau membunuh dia. Siapa lagi? Rakyat mau melempari dia dengan batu. Pertanyaan, apakah Daud kecewa dengan Tuhan? Apakah dia akhirnya mundur? Apakah dia akhirnya tidak sampai finishing well? Siapa bilang? Buktinya Yesus dikatakan anak Daud. Daud bisa finishing well karena apa? Karena dia dikatakan kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hari-hari ini apa deposit? Kalau engkau punya deposit firman Tuhan, kalau engkau kenal siapa Allahmu, akan beda engkau menghadapi masalah kekeringan. Ini yang pertama, betul? Jadi yang pertama, kekeringan bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan orang yang benar pun bisa mengalami kekeringan. Hanya yang membedakannya adalah ada proteksi Tuhan, peluputan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan, betul? Nah, yang ketiga adalah apa? Sekarang saya mau tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu,
Siapa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah daripada Elia ini? Ini proyek besar loh. Hamba Tuhan besar, kekeringan. Ini mega proyek Tuhan. Siapa yang dipercayakan surga? Hamba Tuhan yang punya 1 juta umat? No. Yang dipercayakannya adalah burung gagak. Wow. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh ditunjukkan, boleh ditayangkan foto burung gagaknya Pak Yos yang saya kasih tadi? Coba ibu-ibu, bapak-bapak lihat. Nih, bisa lihat mukanya ya. Kok elek gini ya? Kok mesti burung gagak, Bu Indri, muka elek, paruh muncungnya panjang, kulitnya legam, kakinya juga carang. Kenapa nggak misalnya burung yang kedua? Boleh ditunjukin? Kenapa nggak elang? Betul. Elang kan wibawa dong, betul ya, beda ya, karismatik, betul ya. Saya aja, kebetulan saya ada punya elang seperti ini 3 di rumah Pak Yos. Karena suami saya tuh penggemar binatang-binatang buas. Memang suami saya ini luar biasa. Ada elang dan ada hiu Pak Yos. Kita punya hiu 7. Ya luar biasa. Maka suami saya bilang, boleh nggak saya beli beruang? Saya bilang, kalau kamu punya beruang, saya yang keluar dari rumah. Betul. Bayangkan kok ada beruang, ada hiu, ada ikan, ada burung gagak, ada burung elang di rumah saya. Maka rumah saya udah kayak kebun binatang, luar biasa, betul. Nah, kenapa nggak elang yang ganteng ini, betul? Levelnya masa sih sekarang orang kepercayaan Tuhan itu pribadi kepercayaan Tuhan burung gagak yang elek. Kenapa nggak elang? Atau satu lagi nih, yang keren banget nih. Coba satu lagi. Nah, ini kan keren. Aduh gila, cantik betul. Kenapa nggak hamba Tuhan yang keren ya, yang seperti burung apa ini kasuari atau burung cendrawasih saya nggak tahu lah apa namanya. Tapi intinya ini burung yang keren betul. Nah cukup yang 3 ini aja. Kenapa burung yang elek tadi? Betul. Kenapa burung yang elek? Nah ini saya mau kasih tahu kepada kita. Ini sebagai bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pandang muka siapapun engkau di tempat ini. Mau engkau pernah kawin cerai, mau engkau pernah masuk penjara, mau engkau pernah gagal dalam pernikahan, mau engkau dalam keadaan mungkin penampilanmu jelek, sekolahmu pas-pasan, atau mungkin engkau penyakitan, atau mungkin engkau dari keluarga yang tidak terhormat. Semua kita bisa dipercayakan Tuhan menjadi partner kerja Tuhan. Wow. Coba kalau dunia mana mungkin, saya mau tanya, coba ibu-ibu, bapak-bapak lihat saya. Nggak usah lah ngomong tentang Pan Am atau SQ lah ya, itu udah keren banget lah ya airlines-nya. Anggaplah Lion, oke? Atau Pelita Air, betul. Saya mau tanya, pramugari-pramugarinya umur berapa? Pernah nggak lihat pramugari Lion Air umur 60 tahun? Yang onderdil udah goyang. Nggak mungkin lah, betul. Pasti cari yang kenyal-kenyal, yang muda, betul ya. Yang muda, yang masih lucu-lucu, yang pipinya merah-merah, betul. Itu Lion Air, Bo. Tuhan, walaupun engkau kayak burung gagak, elek, muncung panjang, hitam legam, kaki carang, nggak punya apa-apa. Tuhan bisa pakai kita. Ini yang bedanya. Saya burung gagak. Kalian tahu bagaimana kehidupan saya dengan suami, betul? Kami hidup yang sangat-sangat tidak layak untuk dipercayakan oleh Tuhan. Pernah kawin cerai, pernah kumpul kebo, pernah zina, pernah aborsi, pernah selingkuh, pernah punya diskotik terbesar di Sumatera dengan menjual perempuan, dengan menjual segala macam minuman. Kurang apa burung gagaknya? Tapi perhatikan, waktu engkau mau betul-betul ambil keputusan ikut Tuhan, sama Tuhan terlalu gampang balikan. Hari-hari ini, jangan pernah katakan, tidak mungkin saya Bu Indri. Ya tidak mungkin saya, itulah bedanya. Makanya kenapa Tuhan pakai burung gagak. Tuhan wanna show us bahwa dia bukan Allah yang pandang muka. Dunia pandang muka. Lion Air pandang muka. Tapi Tuhan kita tidak pandang muka. Maka jangan pernah katakan saya tidak mungkin bisa diubahkan. Betul? Nah yang keempat sekarang. Yang keempat. Kalau gitu kenapa tetap burung gagak? Masih ada nggak burung yang elek yang lain? Coba buka burung yang keempat. Ini di California kayaknya burung ini. Nah, ini burung kondor California, betul. Eleknya ngeri, betul. Ya, siapa lagi yang mau dengan burung kayak gini? Satu lagi burungnya, yang tadi yang elek juga. Nah, ini mukanya juga serem, betul. Ini di California, ini burung kondor California. Kenapa nggak, kalau soal elek, kenapa nggak yang ini? Ya, kenapa nggak yang ini? Nah, ini jawaban saya. Lihat saya. Gambarnya tolong dipindahkan. Kenapa? Ya kenapa?
burung gagak. Yang membedakannya, bisa kita sama-sama jelek, sama-sama hancur, tapi yang membedakannya gagak. Kenapa dipakai? Karena dia sudah. Ini bedanya. Makanya hari-hari ini, jangan kau bilang ya mentang-mentang saya miskin atau jelek. Bukan masalah miskin atau jelek. Atau engkau belum merdeka, apa ini? Apa ini? Ini bukan kalung rapper. Ini rantai. Tahu, ini rantai. Kalau hidupmu masih dirantai, ya, karena jangan main-main. Jangan pernah pikir orang Kristen automatically semua nggak dirantai hidupnya. Siapa bilang? Masih banyak orang beribadah tapi hidupnya masih dirantai. Mana buktinya? Lukas 13 dikatakan ada seorang perempuan 18 tahun terikat roh jahat. Bisa ada ibadah, tapi nggak jadi jaminan. Masih dirantai hidupnya, makanya nggak bisa Tuhan percayakan. Hari-hari ini iblis sudah bukan iblis yang bodoh, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang dirantai kelihatan nggak? Langsung kelihatan. Makanya matanya suka merah, betul. Kalau diajak ngomong, tahu, betul. Karena memang terikat roh jahat. Seperti orang gila di Garasa. Iblis sekarang canggih, dia nggak pakai rantai, dia pakai ini. Apa nih? Apa ini? So sweet ya. Pitanya lucu banget, tapi apapun lucunya kalau engkau diikat tetap sama. Orang bisa nggak ngelihat engkau dirantai, karena kalau engkau ketemu dengan orang, "Shalom, apa kabar? Luar biasa." Betul, pujianmu, penyembahanmu luar biasa, khotbah kayaknya keren banget, tapi belum tentu nggak dirantai. Rantainya nggak kelihatan karena muka kita senyum, rantainya nggak kelihatan karena kita nggak ada di tempat pelacuran, rantainya nggak kelihatan karena kita nggak ada di tempat tempat perjinahan, rantainya nggak kelihatan karena kita ada di gereja. Betul. Nah, kenapa makanya burung gagak ini dipakai? Karena dia sudah merdeka, sementara burung California condor belum merdeka. Apa bukti dia merdeka? Mari kita lihat. Ada 6 bukti orang merdeka. Yang pertama, mari kita lihat. Bukti orang yang merdeka yang pertama adalah apa? Yang pertama dikatakan, saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak lihat burung gagak galau? Galau, misalnya dia melamun gitu, melamun dia di bawah pohon beringin, pernah nggak lihat? Nggak pernah ya? Atau pernah nggak lihat dia misalnya misalnya seperti menyendiri, atau misalnya dia mukanya sedih, pernah nggak? Nggak pernah, dia terbang dengan sangat-sangat mantapnya, betul. Artinya apa? Burung gagak itu bisa menerima keberadaannya. Walaupun suaranya fals, mukanya elek, muncungnya panjang, betul, kakinya carang, kulitnya hitam. Dia bisa belajar mensyukuri apapun keberadaannya. Kenapa? Karena dia nggak hanya melihat ke atas, dia nggak hanya lihat burung elang yang cakep, dia nggak lihat burung burung cendrawasih yang cantik, tapi dia lihat ada badak burung yang disarak sangkar. Coba lihat yang foto yang berikutnya. Yes, dia lihat ini, dia bandingkan, mending gua walaupun jelek tapi gua nggak dalam sangkar burung. Ini burung cantik tapi dia hanya cuma 10 senti bisa terbang, betul. Dia nggak bisa gunakan sayapnya. Dia bilang, "Tuhan terima kasih, untung gua nggak seperti ini." Betul. Nah sering kali kita kadang-kadang kenapa nggak bisa bersyukur? Karena engkau hanya lihat ke atas, lihat orang kaya, lihat orang berhasil. Lihat dong di bawah sana masih ada yang lebih. Juga burung gagak lihat apa? Dia pergi ke Peking, ke restoran Peking, ke Chinatown. Dia lihat ada burung yang mau dipotong. Kebetulan saya suka makan burung darah, ya. Burung yang mau dipotong, yang udah disuguhkan tuh ke Bapak Yosua, ke Pastor Yosua, betul. Aduh, untung gua nggak jadi burung darah yang mau dimakan Pastor Yosua. Untung gua jadi burung gagak jelek. Walaupun jelek-jelek gini gua nggak dimakan sama Pastor Yosua, betul. Nah, sering kali kita hanya melihat ke atas. Nah, burung gagak bisa bersyukur. Dia bisa tidak playing victim. Karena dia katakan, kejadianku dahsyat. Dia pegang Mazmur 139 ayat 14, betul. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau perbuat dan aku benar-benar menyadari. Maka know yourself. Bahwa engkau bukan orang biasa. Kita adalah kejadian dahsyatnya Tuhan. Ciptaan spesialnya Tuhan. Engkau bukan hanya ciptaan biasa-biasa. Betul. Burung gagak sadar walaupun gue jelek, kejadianku dahsyat. Gue bukan mass production. Bukan KW1, bukan KW2. Yang satu lagi Galatia 4 ayat 6. Burung gagak tahu ayat ini, makanya dia merdeka. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa, bayangkan engkau dan saya bisa memanggil Allah kita Aba Bapa. Siapa kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat saya. Apa ini?
Coba lihat ini apa, baca. Apa nih? Aku, anak kesayangan Bapa. Ini sudah saya cetak hampir 1.000 kaos, Pak Yos. Di mana-mana saya pelayanan ini saya kasih. Karena kebetulan Amerika jauh, saya nggak bisa kasih ya. Kalau ngirimnya nyampe baru tahun depan. Jadi kalau mau datang ke Bandung, saya kasih ini kaos, betul ya. Aku anak kesayangan Bapa. Kalau engkau sadar engkau anak kesayangan Bapa, kita bukan anak tiri, bukan anak asuh, bukan anak angkat, anak kesayangan Bapa. Maka semua menu kesayangannya Bapa dikeringkan kepada kita. Makanya nggak ada alasan harusnya engkau takut. Nggak ada alasan harusnya engkau khawatir. Karena kita anak kesayangan Bapa. Betul? Saya punya anak 4. Anak-anak 4 kadang-kadang saya mau makan. Pas mau makan anak-anak minta. Terus langsung saya kasih loh. Karena anak-anak kita. Betul? Itulah Bapa kita. Dia nggak akan pernah membiarkan apa yang meninggalkan engkau. Nah, burung gagak saja sadar, kita tidak sadar. Makanya hari-hari ini kenali dirimu siapa. Karena waktu engkau sadar dirimu siapa, akan beda cara menghadapi ke dunia ini, betul? Burung gagak sudah merdeka. Dia tidak terintimidasi dengan dikatakan kau bodoh, jelek, miskin, tolol, orang yang kotor. No. Dia katakan, aku sudah diampuni oleh Bapa. Dosa semerah kermiji pun menjadi putih seperti salju. Waktu engkau seperti ini akan beda hidupmu menghadapi kekeringannya akan terjadi dalam dunia. Yang kedua, burung gagak adalah makhluk sosial. Dia tidak segan-segan untuk berbagi. Maka di tempat ini yang pelit, coba saya lihat muka-muka orang pelit. Ya, muka-muka orang pelit. Orang pelit itu kelihatan. Diajak makan nanti, makan paling banyak, menu paling mahal. Pas bayar masuk kamar mandi, betul. Pura-pura masuk kamar mandi, lama keluar dari kamar mandi. Pas nanti dibayar, aduh jangan Ci, jangan kok. Padahal dia seneng banget. Untung gue dibayarin, betul. Bertobatlah engkau. Orang pelit ketahuan dari mana? Kasih persembahan yang paling kecil, yang paling cemen. Makan samcan bisa 5 ember. Hati-hati kolesterol, betul. Ya makanya hari-hari waktu engkau pelit, kita belum merdeka. Karena tidak mungkin anak-anak Tuhan yang sudah merdeka itu pelit. Pasti suka berbagi. Waktu COVID, saya bersyukur Pastor Yosua, saya punya pelayanan kecil, namanya Sungai Sukacita Ministry. Ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Bandung. Pelayanan kami kecil, hanya cuma 50 orang, 100 orang. Tapi yang luar biasa, walaupun kecil, tapi kami selama pandemi, di Sumatera kita bisa bangun 7 gereja. 7 gereja di kampung kita bisa bangun. 10.000 hamba Tuhan itu kita support waktu pandemi. Kok bisa? Memang bisa karena ciri khas orang-orang yang sudah merdeka itu pasti suka berbagi. Jangan hanya jadi Kristen gereja yang statis, hanya duduk manis mendengar. Do something for him. Karena sudah waktunya kita bergerak sekarang, betul? Sisihkan ya, karena waktu engkau diberkati bukan untuk sekedar diberkati, diberkati untuk berkati. Mana buktinya? Buka Kejadian 12 ayat 3. Ini seringkali kita lupakan. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau. Ini kata Tuhan kepada Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kita hanya sampai di sini. Pada ada satu lagi. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Artinya kita harus jadi saluran berkat. Waktu engkau dan saya tidak jadi saluran berkat, yakin bisa dipakai Tuhan? Nggak mungkin. Hanya orang-orang yang tidak pelit yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang pelit kelihatan, senyum pun susah. Coba saya lihat muka-muka di sini yang hadir. Yang nggak senyum, kebangetan. Udah muka pas-pasan, nggak senyum lagi, betul. Please deh ya, makanya kenapa suami kadang-kadang pulang ke rumah merinding, lihat istri yang mukanya kayak kuda nil, betul. Udah pas-pasan, hidung masuk ke dalam, gigi mancung keluar, nggak mau senyum lagi, hidup lagi. Bertobatlah kita, betul. Ya, hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau berbagi, bagi senyum, bagi waktu, bagi berkatmu. Maka engkau akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan terima kasih, walaupun pelayananku kecil. Di Surabaya kami, gereja-gereja di Jawa Timur, itu kita berkatin. Gereja kecil, kita kasih kursi, kita kasih sound system. Memang tidak seberapa, tapi intinya berbagi tiap bulan, itu anugerah Tuhan. Di Bandung juga seperti ini. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bukan masalah besarnya banyaknya jemaat, tapi sudahkah kita mau berbagi? Itu kata kunci untuk orang yang mau dipakai oleh Tuhan, betul? Itu yang kedua. Ya, makanya hari-hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa nih? Lihat saya. Kalau engkau suka pakai kalkulator, mukamu lama-lama berubah jadi kalkulator. Gua dapat apa kalau gua kasih? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kita jaga hitung-hitungan sama kita, betul? Aduh please deh, kurang apa Tuhan? Oksigen aja gratis tiap hari Tuhan kasih. Masa masih medit, betul? Amin. Coba saya lihat muka-muka yang medit di sini. Nah ya,
Yang muka kalkulator kelihatan nih, matanya kayak angka 3, hidungnya kayak angka 8, betul? Enggak lah ya, kita di sini semua orang-orang yang luar biasa, betul? Saya nyampaikan ini karena saya merasa memang sudah waktunya kita sekarang belajar untuk lebih daripada gagap, betul? Oke, yang ketiga daripada gagap, coba kita lihat lagi yang ketiga daripada gagap, kepeduliannya. Coba nanti buka googling, gagap itu peduli kalau ada teman-temannya yang luka, itu semua turun tangan, semua menolong. Ini bicara tentang apa? Empati, bicara tentang hati. Engkau dan saya mau dipercayakan oleh Tuhan, tapi hati kita masih nggak benar, masih kotor, masih menyimpan kepahitan, masih bimbang, masih tawar hati, masih mendua hati, masih dalam keadaan yang keras hati, nggak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan kita bukan melihat kegiatan rohani, Tuhan lihat kita punya heart. Dikatakan kepada Samuel, kau melihat luarnya, tapi aku melihat hatinya. Maka dipilihnya Daud. Daud dipilih bukan karena gantengnya. Daud dipilih bukan karena kayanya. Daud dipilih karena hatinya. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Masih menyimpan kepahitan? Karena muka orang kepahitan kelihatan dari wajahnya. Mukanya kayak badak bercula. Betul, coba saya lihat muka Pak Bobi. Ini nggak menyimpan kepahitan ini. Mukanya teduh kayak landasan kapal terbang. Betul? Coba saya lagi Ibu Veronica. Nah, ini juga udah nggak kepahitan ya. Walaupun kadang-kadang suka ngomel ya. Nggak ada masalah. Selama engkau mau hari ini katakan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Saya dulu nyimpan kepahitan 7 tahun dong. 7 tahun dengan Pak Ari. Karena Pak Ari punya selingkuhan. Betul. Ibu-ibu. Muka saya hancur. Leher saya nanah. Mukanya nanah. Betis saya nanah. Punggung saya nanah. Kalau sekarang agak oke lah ya. Ini padahal belum apa-apa loh. Ini baru bangun pagi loh. Betul. Kenapa bisa makanya mukanya sumringah? Karena hatinya udah beres. Karena dari hatimu itu terpancar keluar. Betul. Halo, 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 halo. Di tempat ini masih yang suka menyimpan kepahitan ya, yang masih sebel, yang masih marah, yang masih kecewa ya, hati-hati. Udah mukamu jelek, pasti masuk neraka. Betul, pasti dijamin 100%. Karena Tuhan bilang, sebelum engkau berdamai dengan saudaramu, jangan engkau datang memberikan persembahan padaku. Gila, datang ke Tuhan aja nggak boleh, apalagi masuk surga kagak boleh, Bu. Betul ya? Nah, itu yang ketiga, hati. Yang keempat, kalau engkau buka guling, gagak itu suka memberikan informasi kepada teman-temannya. Ada bangkai di sana, ayo rame-rame ke sana. Maka mereka rame-rame makan tuh bangkai. Nah, gagak aja bawa kabar baik. Sementara kita suka bawa kabar busuk, betul? Halo ibu-ibu, terutama satu hari 24.000 kata. Kasih tahu tuh kabar baik kepada teman-teman. Kabar baik bukan hanya khotbah. Tahu kabar baik apa dari kata-kata kita. Kalau kata-katamu meneduhkan, menguatkan. Ibu-ibu apa nih? Bapak-bapak ini apa? Ini apa? Ini palu, betul. Waktu engkau suka menuntut, sebelum dia berubah, gua nggak mau berubah, Bu Ingrid. Itu bukan kabar baik, kabar busuk. Laki lo, anak lo, istrimu nggak akan berubah dengan engkau suka menuntut. Engkau menuntut nggak akan membuat dia berubah. Dulu saya seperti itu, saya tuntut Pak Ari. Kalau lu nggak berubah, gue cerai. Makin nggak ada perubahan. Atau mungkin nggak nuntut, tapi pakai ini. Ini apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ini apa? Ini apa? Coba lihat muka, lihat kak layar nih. Sarung tinju, betul. Engkau suka tinju suamimu. Engkau suka tinju anakmu. Dasar goblok. Dasar percuma gue kawin sama lu. Dasar perlu percuma pelayanan. Waktu engkau suka tinju, kagak akan bisa engkau bisa menjadi pembawa kabar baik. Atau mungkin nggak ninju, tapi suka ngeles, suka ngelak, mau diingetin orang, dinasehatin. Enggak, bukan gua, enak aja gua. Nah, itu bukan orang pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik itu kayak gimana? Ini apa nih? Ya, aduh enaknya. Ini Indonesia sekarang lebih panas 31 derajat. Ini kabar meneduhkan. Kata-kata yang meneduhkan. Kuat ya. Jangan, kamu pasti bisa. Tuhan baik. Siapa sih yang nggak pernah jatuh? Itu kabar yang meneduhkan. Burung gagak aja bawa kabar yang meneduhkan. Kita orang Kristen bawa kabar busuk. Bertobatlah engkau. Selama engkau pembawa kabar busuk dengan saya, tidak akan pernah kita dipercayakan oleh Tuhan. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, dua lagi. Yang kelima, dua lagi. Saya mau, nanti ibu-ibu boleh bapak-bapak lihat googling. Itu lagi ada burung elang makan ikan, si gagak bisa nyamber loh. Gak takut loh dia dengan elang. Padahal itu ikan di mulut elang, dia ambil ikannya. Artinya apa? Gagak tuh gak gampang menyerah.
Maka jangan gampang menyerah, udah capek Bu Indri, udah nggak kuat, udah cerai aja, betul. Ya udah, makanya banyak yang nggak kuat, pindah, tinggalkan Tuhan Yesus. Kalah sama burung gagak, bertobatlah kita, please deh, kita itu punya roh yang lebih besar daripada masalah di dunia ini. Tidak ada istilah menyerah ikut Tuhan. Makanya saya tidak menyerah dengan persoalan keluarga saya 31 tahun loh. Kami hanya ketemu di pengadilan, atau di kantor polisi sampai 31 tahun. Tapi saya percaya pada waktu Tuhan, cara Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tidak ada istilah give up. Tidak ada istilah menyerah. Surrender boleh, tapi tidak menyerah. Betul? Dan yang keenam, yang terakhir, waktu dikatakan 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai dengan 6. Dikatakan Tuhan begini, engkau dapat minum dari sungai, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai. Perhatikan, burung gagak tidak menunda. Action. Tapi banyak orang Kristen masih suka menunda. Jangan dulu Bu Indri, aduh kayaknya nggak bisa ya Bu Indri. Terlalu berat masalahnya kalau saya ngampunin suami saya atau ngampunin mertua saya yang cerewet, yang pelit. Kayaknya nggak mungkin Bu Indri. Atau engkau menunda, engkau kalah dengan burung gagak. Burung gagak tidak menunda. Padahal dia nggak kenal Elia loh. Dia nggak bilang begini. Itu Elia siapa ya? Gue nggak kenal tuh. Jangan tunggu sampai engkau harus kenal dulu baru engkau action. Taat itu tidak bisa menunda. Makanya jangan pakai ini untuk taat. Apa ini? Kartu diskon. Jangan diskon firman Tuhan. Jangan diskon perintah Tuhan. Kata Tuhan lakukan ini. Gak usah bilang kok kenapa. Gak usah pertanyakan. Jangan pertanyakan Tuhan. Tapi percayakan Tuhan. That's kata kuncinya. Di hari ini pesan Tuhan kepada kita ada 6 bukti orang yang sudah merdeka. Tergantung kita hari ini. Maukah engkau merdeka atau mau tetap terikat? Karena hanya orang-orang merdeka yang akan mendapat kepercayaan daripada Tuhan. Dan orang kepercayaan Tuhan akan dipelihara Tuhan hidupnya, akan diproteksi Tuhan hidupnya, akan diluputkan Tuhan, akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati.